Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Senang rasanya bisa kembali bersekutu, beribadah setelah long weekend ya. Ada beberapa di antara kita mungkin yang barusan pulang tadi malam atau mungkin tadi pagi gitu ya. Habis jalan-jalan, habis refreshing bersama dengan keluarga, menikmati liburan dan kesempatan hari Minggu boleh kembali beribadah ya. Dan pada saat ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan dalam satu rangkaian panjang tema-tema yang setelah disusun apik gitu ya oleh tim perumus tema, hamba Tuhan dan juga tim yang sudah mengupayakan untuk bisa bersama-sama kita merenungkan dan sampailah kita pada satu tema di minggu ini yaitu Allah yang memimpin. Saya mengajak kita semua untuk memperhatikan firman Tuhan di dalam Keluaran pada pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat yang ke-19, Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Sampai demikian bacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang boleh bersama-sama menyimpan firman Tuhan dalam hati serta yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Bapak Ibu mungkin kemarin liburan atau beberapa saat yang lalu liburan pernah pergi ke satu tempat yang Bapak Ibu belum pernah ke sana dan tidak ada peta. Lalu tidak ada yang menuntun, memberitahu. Oh, zaman sekarang maksud ada kayak gitu? Bisa jadi kita mengalami seperti itu. Kita mengandalkan GPS atau kita mengandalkan Google Map misalkan, pas di sana nggak ada sinyal. Atau mungkin pas di sana dengan PD-nya, udahlah pasti nanti kita pakai aplikasi bisa. Pas di sana baterai kita habis. Pasti kita akan kebingungan. Pergi ke satu tempat, nggak ada peta dan nggak ada yang menuntun. Kita menjadi kebingungan, bisa enggak? Pasti dalam kebingungan itu kita membutuhkan seseorang. Paling enggak kita cari tahu seseorang dalam keterbatasan kita untuk menempuh kembali perjalanan kehidupan itu. Penggambaran ini penggambaran yang bisa jadi yang dialami oleh bangsa Israel. Apalagi ketika itu bangsa Israel seolah-olah keluar dari pintu penjara Mesir, lalu kemudian menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Tanpa peta, tanpa ada Google Map, tanpa ada yang memberitahu. Ini menjadi pergumulan tersendiri, tetapi kemudian Allah menyatakan firman-Nya bahwa akulah yang memimpin. Secara sederhana, konsep Allah yang memimpin itu sangat kita pahami secara pikiran kita. Dalam 1 bulan ini kami di Sekolah Kristen Tritunggal bergumul dan menggumulkan satu tema bagaimana mengasihi Allah dengan segala pikiran, hati, kekuatan.
Ternyata untuk mendekati firman saja, memahami kebenaran saja, tidak cukup secara konsep pikiran saja. Iya, siapa sih yang tidak tahu bahwa Allah sebagai pemimpin. Bahkan pemimpin di atas segala pemimpin, anak sekolah minggu pun tahu tentang konsep ini. Tetapi ketika kenyataan realita yang dihadapi berbentur dengan konsep itu yang saya mengajak kita semua untuk merenungkan pada saat ini. Allah yang memimpin. Dan bersyukur dalam perenungan atau dalam ayat firman Tuhan yang sama-sama kita renungkan, kita memahami ada beberapa dimensi yang kemudian kita bisa paham antara konsep dengan realita dan kemudian sampai kepada pembentukan hati yang Tuhan mau. Yang pertama adalah konsep bagaimana Allah yang memimpin itu dan pimpinannya itu selalu terbaik. Secara konsep kita tahu, kita mengamini, bahkan tadi pujiannya kita iya dan amin bahwa Allah itu kemudian memberikan yang baik, bahkan yang terbaik. Dasar firman Tuhannya di ayat 17-18, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Nah, untuk memahami ini saya sudah siapkan petanya supaya bisa memahami apa yang dimaksudkan firman Tuhan ini, bagaimana bangsa Israel menuju ke yang lingkaran biru itu. Padahal biasanya menuju yang lingkaran merah itu, jalan orang Filistin. Itu jalan yang dikatakan dekat, lebih dekat ketimbang jalan yang malah justru menuju ke Laut Tebrau. Dan itu pasti akan kemudian berputar jauh. Sekali lagi konsepnya adalah Allah, pimpinan Allah selalu terbaik. Meski terkadang terasa terbalik. Bagaimana mungkin ini yang terbaik Tuhan? Andai saya menjadi kawanan sekelompok orang di belakangnya Musa, saya akan bilang sama Musa, beneran ini pimpinan Tuhan? Mendingan berhenti dulu lah, kita doa puasa dulu lah kalau misalkan saya rohani begitu ya. Atau kalau saya orang-orang biasa akan saya katakan, Musa gak mungkin Tuhan memimpin, jelas-jelas gak masuk akal kok Tuhan memimpin malah berputar. Biasanya loh ke sana lebih dekat. Ini bukan 1-2 orang, bukan 10-20 orang, bukan 100-200 orang loh Musa. Ini kawanan banyak yang akan kamu bawa keluar. Pertanyaannya kenapa? Ini jelas pimpinan Allah, tapi kenapa? Di ayat yang 17 dikatakan, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jangan-jangan mereka ketika kemudian melewati jalan orang Filistin, kemudian banyak pertempuran, kemudian mereka berbalik. Jadi pimpinannya yang selalu terbaik itu meski terkadang terasa terbalik, agar hati kita tidak berbalik. Terbaik itu bukan berarti selalu termudah. Terbaik itu bukan kemudian apa yang kemudian kita pikirkan dalam hikmat kita. Ujian barusan mengatakan hikmat Tuhan itu yang terbaik itu. Jadi Allah memilih jalan yang lebih panjang, lebih berliku. Tetapi justru itu lebih aman bagi pertumbuhan iman mereka, bangsa Israel yang masih baik. Yang masih terus dalam proses pengenalan akan Allah. Jadi Allah tidak selalu memilih jalan yang paling mudah, paling cepat, paling logis menurut kita. Dia memilih jalan yang paling tepat untuk membentuk iman dan karakter kita dan kebergantungan kita kepadanya. Dan bahkan kalau kita merenungkan sejenak, kenapa ya? Oke, supaya tidak berbalik,
Justru ini satu sisi juga menyadarkan bangsa Israel bahwa sejatinya bangsa Israel bisa keluar terbebas dari Mesir dan akan menuju ke tanah perjanjian itu semata-mata hanya karena anugerah. Bayangkan kalau lewat jalan yang pintas, yang cepat, kemudian selesai. Itu kan kita karena gagah kuat kita bisa sampai ke tanah perjanjian. Semata-mata bukan karena gagah kuat kita. Semata-mata bukan karena kehebatan bangsa Israel. Semua hanya karena anugerah. Dan bukankah ini penekanan Injil? Bahwa Allah membebaskan umat manusia dari belenggu dosa semata-mata hanya karena anugerahnya, bukan karena kekuatan manusia. Ketika mungkin kita pernah pergi ke satu tempat dan kita tahu, tapi kemudian kita memerlukan bantuan Google Map, mungkin bisa jadi tempat itu ditempuh 1 jam. Tapi karena warna merah, entah itu macet, entah itu ada apa di situ, sehingga dipilihlah jalur rute lain yang memutar bisa jadi sampai 7 jam misalnya. Bapak Ibu tetap nekat yang merah atau yang biru? Saya pernah tetap nekat yang merah. Pikir saya cuma sebentar, ngapain muter? Kan belum tentu benar. Kan seringkali juga ada cerita-cerita Google Map, saya juga pernah tersesatkan oleh Google Map. Tapi beneran ketika saya ngikutin yang merah, itu jauh lebih lama. Dan jalannya nanjak lagi, pegel, yang injek kopling gitu ya. Jadi terkadang Tuhan kemudian memberikan kita kesempatan untuk kemudian berputar. Bisa jadi sekarang ini ada di antara kita yang sedang bertanya-tanya, Tuhan, mengapa jalan hidupku berliku-liku? Bagi anak muda yang mau masuk ke kampus perguruan, kenapa aku tidak bisa diterima di kampus itu? Gak bisa terima di sekolah itu. Kenapa aku gak bisa kemudian dapat pekerjaan yang semudah itu? Sudah mudah cuannya banyak lagi. Mengapa aku harus kemudian melalui tanda kutip padang gurun kehidupanku yang sekarang aku jalani rasa-rasanya. Aduh, muter-muter gak jelas. Entah itu bergumul sakit penyakit. Atau pergumulan penantian panjang yang tak kunjung tahu. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Dia memimpin. Jalan yang kita lalui sekarang bisa jadi yang kita tidak bisa pahami itu. Bisa jadi itu jalan kasih karunia-Nya. Untuk membawa kita semakin dekat kepadanya. Untuk membawa kita semakin bergantung penuh kepadanya. Pimpinannya selalu terbaik. Realitanya meski kadang terasa terbalik. Dengan satu pemahaman agar hati tidak berbalik. Yang kedua adalah pimpinannya selalu pasti. Kita akan sama-sama perhatikan di ayat yang ke-19 dan 20. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, memperhatikan kamu. Demikianlah mereka berangkat dan berkemah di tepi padang gurun. Jadi mengingat apa yang telah Yusuf sampaikan. Kalau diperhatikan di kitab Kejadian bagian akhir itu kisahnya. Bagaimana Yusuf itu kemudian mengumpulkan umat lalu kemudian menyampaikan hal ini. Pimpinannya selalu pasti meski kadang terasa tak pasti. Kenapa bisa tak pasti? Kita perhatikan. Waktu Kejadian 50 ayat 25-26. Ketika sama persis frasenya. Yusuf menyampaikan tentu Allah akan memperhatikan kamu. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Kamu harus membawa tulang-tulangku ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu. Lalu kemudian di dalam Kejadian 37 ayat 2, ketika muncul peristiwa Yusuf itu, ketika mau dijual, itu ada frasa yang menarik katakan Yusuf tatkala itu berumur 17 tahun.
Lalu kemudian dalam Keluaran 12 ayat 40 dikatakan lamanya orang Israel diam di Mesir 430 tahun. Jadi setelah Yusuf mengatakan, memberikan wasiat bahwa tulang-tulangku besok kemudian kamu bawa ya. Lalu kemudian Yusuf mati di dalam peti dan dikasih rempah-rempah di Mesir itu. Itu sekitar kurang lebihnya 337 tahun. Bisa dibayangkan tahun demi tahun setelah sepeninggal Yusuf. Pimpinan Tuhan pasti apanya. Sudah setahun loh. Sudah 10 tahun loh. Sampai 337 tahun baru kemudian Musa membawa tulang-tulangnya itu. Tapi yang menarik adalah umat Israel tetap menanti itu. Jadi pimpinannya selalu pasti secara konsep realitanya meski terkadang terasa tak pasti. Tuhan mau membentuk hati kita agar hati kita tetap menanti. Menanti janji Tuhan. Menanti pertolongan Tuhan. Lebih lagi nggak pasti ketika umat Israel itu dikatakan mereka berangkat dan berkemah di tepi padang gurun. Kalau seandainya mereka kemudian pergi ke padang rumput hijau atau ke ladang kurma dan anggur yang memiliki kepastian masa depan yang cerah ketimbang padang gurun rasanya madesu, masa depan suram. Tapi justru disinilah covenant faithfulness itu dinyatakan. Kesetiaan perjanjian Allah kepada umatnya 337 tahun tetap. Karena pasti digenapi. Sekali lagi, konsep pimpinan Allah selalu pasti itu sangat mudah masuk dalam pikiran kita, logika kita. Kita mengimani ya gitu ya. Tapi ketika realita, benturan-benturan realita kita alami, pribadi maupun keluarga, kok rasanya nggak pasti ya, nggak ada kepastian ya. Lalu nyari kepastian di mana? Nggak dapat. Semakin kita kehilangan arah, alih-alih menanti jawaban Tuhan, kita bisa bergeser, tidak lagi menanti jawaban Tuhan. Seperti yang dialami seorang ini. Seorang anak muda yang harus dirawat di ICU. Habis fitness. Tengah-tengah fitness kemudian dia nggak enak badan. Lalu berhenti, pingsan. Setelah pingsan, tidak sadar. Bawa ke rumah sakit, koma, gagal jantung, gagal nafas. Dokter pun tidak bisa kemudian memberikan kepastian. Ketika orang tua dikabari, di Indonesia langsung berangkat ke Belanda dan kemudian melihat kondisi anaknya semakin tidak pasti. Dikatakan hanya telapak kaki, ujung kaki saja yang nggak ada alat. Semua dikasih alat, termasuk telinga saja dikasih alat. Dalam kondisi koma, malah dokter mengkomakan lagi selama 2-3 hari lagi. Sempat sadar, berontak, kemudian dikomakan lagi. Dalam kondisi yang tidak pasti inilah, pada hari ini orang tuanya juga ikut mengikuti kebaktian di Eindhoven di sana. Dan kemudian mengirimkan ini. Yang telah menyatakan pimpinannya kepada tim medis di rumah sakit sini, sehingga anak kami, Bagus Kristianda, progresnya semakin membaik. Dari kondisi awal yang rasanya tidak ada kepastian, kondisi gagal jantung dan gagal nafas, karena waktu habis fitness itu dia pingsan, membuat kami sempat khawatir. Siapa orang tua yang nggak khawatir? Anak yang jauh, dan dikabari bahwa anak saya mengalami itu.
pasti semuanya. Secara manusiawi kita pasti nggak lepas khawatir, tapi Tuhan memberi kita iman yang sangat kuat. Dan saya percaya dan saya berserah dari awal. Kami bersyukur didukung oleh tim-tim doa di gereja di sini di Eindhoven, luar biasa. Ya, tak henti-hentinya untuk dukung doa terus. Dan juga bukan hanya dukungan dari saudara-saudara kami yang ada, teman-teman bagus yang ada di Eindhoven, tapi saudara kami yang ada di Indo juga tak henti-hentinya memanjatkan doa untuk kesembuhan bagus. Kami tetap memiliki keyakinan iman, menanti pertolongan Tuhan. Dan sekarang anak kami, puji Tuhan, sudah dipindah dari ICU ke ruang perawatan dengan progres kondisi yang semakin membaik. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kesaksian kami ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Di tengah situasi kondisi yang tidak pasti, ada komunitas-komunitas yang kemudian mengingatkan kembali. Ketika diajak doa itu terkandung maksud kembali ditambah-tambahkan iman. Tuhan pakai itu untuk menanti pertolongan Tuhan, menanti pimpinan Tuhan. Tapi kalaupun tidak mengalami seperti yang dialami oleh keponakan saya ini koko saya yang pertama. Toh juga dengan satu keyakinan dalam ketidakpastian hidup yang sekarang aku jalani, ada satu hal yang pasti tidak pernah bisa tergoyahkan dan terbantahkan. Allah, rancangan Allah yang terbaik dalam hidupku. Kalaupun aku nggak ngalami dalam hidupku sekarang ini, tetapi di tanah perjanjian kelak, itu bukan mudah-mudahan, tapi ya dan amin. Itu pasti. Yang ketiga, pemahaman yang seringkali ada dalam pemahaman kita adalah pimpinannya selalu ada. Sangat mudah kita pahami. Kita perhatikan ayat 21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun mereka pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu pada waktu malam. Tiang awan dan tiang api yang Tuhan berikan sebagai tanda. Tapi ketika saya mendapati dalam Keluaran 14, bukan sekedar tanda ternyata. Dikatakan Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu. Secara konsep memang pimpinannya selalu ada, tetapi realitanya meski kadang kita terasa tiada. Nehemia juga mencatat tiang awan engkau memimpin dalam dengan tiang awan pada siang hari dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan. Selalu ada, ya dan amin, tapi terasa tiada. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tiang awan dan tiang api itu selalu aja kontinu dan konsisten. Bahkan bukan sekedar tanda loh itu, tapi Allah. Bukankah ketika kita merasakan kontinu dan konsisten dalam hidup kita, kita bisa merasa tiada. Ya biasa, seolah-olah ya saya mengalami ini ya saya. Bukan karena penyertaan Tuhan, bukan karena pimpinan Tuhan. Ya sudah sewajarnya. Saya udah minum vitamin, saya udah olahraga, saya udah jaga makanan. Tapi begitu kita mengalami keponakan saya gagal jantung dan gagal nafas, baru kemudian kita sadar. Selama ini Tuhan udah kasih tanda, kontinu, rutin, ajak. Kita bisa abaikan itu penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga secara konsep pimpinannya selalu ada ketika dibenturkan dengan realita meski kadang terasa tiada. Itu Tuhan mau agar hati kita sadari tanda. Jangan abaikan itu. Penyertaan Tuhan mungkin tidak selalu dalam bentuk mujizat spektakuler seperti yang dialami keponakan saya.
Sampai-sampai tim medis mengatakan ini pasien ICU terbaik. Maksudnya apa? Progres terbaik penanganan di rumah sakit gak pernah secepat ini. Pasti karena mujizat Tuhan. Pasti karena kuasa Tuhan. Tetapi penyertaan Tuhan dalam bentuk tiang awan dan tiang api yang konsisten dan kontinu itu loh. Yang sangat mungkin bisa kita abaikan dalam keseharian. Baru ketika kebentur, baru kemudian sadar, iya selama ini ada Allah ya. Maka saya mengajak kita tidak hanya mendekati firman secara konsep intelektual semata. Karena jembatannya sampai ke hati ketika kebentur dengan realita itu. Maka hati yang Tuhan mau. Terus kita menyadari itu. Kalau tidak, kita nggak mungkin bisa mampu menjalani kehidupan. Kita akan terombang-ambing. Bahkan bisa sesat langkah. Seorang nahkoda kapal. Itu tidak akan mungkin terombang-ambing di tengah lautan samudra yang luas. Karena menatap mercusuar. Sinarnya, lampu sorotnya itu sebagai tanda. Dan mercusuar itu tetap ada dalam kondisi yang biasa-biasa. Awan yang gelap sekalipun tetap ada. Ada petir sekalipun tetap ada. Dalam gelombang laut yang besar juga tetap ada. Dalam cuaca yang baik juga tetap ada. Itu yang membuat kemudian nahkoda kapal kemudian melihat tanda itu. Dan mempercayai itu sebagai ada daratan di sana, ada jalur yang aman, sehingga menuju ke sana. Mercusuar selalu ada siang dan malam. Menjadi penuntun nahkoda kapal dan juga para nelayan. Mercusuar kita jauh melebihi itu. Yesus yang adalah sang tiang api yang sesungguhnya itu. Tidak hanya menerangi waktu malam saja, tapi firman Tuhan katakan bahwa ia datang ke dalam kegelapan dunia dan kegelapan hidup kita untuk menerangi jalan kita, menerangi hati kita. Perjanjian lama tiang api itu menerangi jalan sehingga umat Israel bisa berjalan karena diterangi itu. Tapi kita bersyukur sang terang yaitu Yesus Kristus sendiri yang menerangi hidup kita. Yang gak pernah padam itu. Bahkan sang terang dunia itu adalah sang Immanuel yang sama-sama telah kita rayakan bulan lalu. Yang terus menyertai kita. Bahkan kemudian sekarang ini mengutus Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 3 hal ini yang sama-sama kita renungkan dalam olah pikir kita. Tapi juga dalam pembentukan hati kita. Bahwa pimpinannya benar selalu yang terbaik. Meski kadang terasa terbalik. Agar hati kita tidak berbalik. Dan kedua adalah pimpinannya selalu pasti meski kadang terasa tak pasti. Agar hati kita tetap menanti. Dan yang ketiga adalah pimpinannya selalu ada meski kadang terasa tiada. Agar hati kita sadari tanda yang Tuhan berikan. Bisa jadi dalam keterbatasan kita sekarang ini kita mengalami kelelahan dalam menempuh perjalanan hidup. Dan rasanya ingin menyerah. Bahkan dalam perjalanan iman kita. Tapi bangsa Israel yang Tuhan tuntun, Tuhan pimpin. Ketika mereka mau pergi itu dengan satu janji penyertaan Tuhan. Bahkan janji yang tidak pernah mereka lupakan di kejadian awal. Bahwa umatnya akan kemudian masuk tanah perjanjian. Kalau fokus kepada beratnya perjalanan di padang gurun, mereka tidak akan mungkin sanggup di situ. Tapi karena ada pimpinan Allah yang luar biasa dan Allah berjanji akan membawa kepada tanah perjanjian itu. Yang memampukan mereka punya semangat lagi. Dan Allah yang kemudian menolong menopang mereka. Dalam anugerah dan kasih karunia-Nya kemudian menolong menghantar umat Israel sampai kepada tanah perjanjian. Seberat apapun hidup ini, jangan pernah lupakan. Ada tanah perjanjian
yang Tuhan sudah nyatakan dan jaminkan pada kita. Melalui Kristus dan pengenapan jalannya, Ia memberi kekuatan dan meninggalkan kebergantungan kita pada kendali diri dan terus mengikuti Dia dengan iman. Allah yang sama yang membebaskan Israel dari Mesir adalah Allah yang sama yang membebaskan kita dari dosa melalui salib Kristus. Dan Allah yang sama yang memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api adalah Allah yang sama yang kini memimpin kita dalam Kristus melalui Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita mungkin sama seperti umat Israel kali pertama kemudian suruh pergi ke tanah perjanjian. Kita tidak punya peta kehidupan, tapi kita punya pemimpin. Kita mungkin tidak tahu jalan mau kemana, tapi kita tahu siapa yang memimpin. Dan itu cukup bagi kita untuk kemudian menjalani kehidupan ini. Tidak takut karena ada Allah yang memimpin hidupku. Bahkan Allah yang berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Biarlah ketiga hal ini boleh sama-sama kita hidupin. Kita sungguh-sungguh menjadikan Allah sebagai pemimpin hidup kita. Kita nurut kepada setiap arahan, bahkan tandanya. Umat Israel ketika jalan awan itu kemudian berhenti. Tiang api itu kemudian di situ udah. Senurut itu loh yang Tuhan mau. Tanda-tanda sekecil apapun dalam pergumulan batin kita kepada Allah. Taat. Hanya taat saja. Percaya dan taat. Trust and obey.